Selamat pagi teman-teman. Eh, saya hanya ingin berkata-kata dalam artian menanggapi kemerdekaan kita yang sudah kita rayakan selama 76 kali. Bagi saya kemerdekaan itu apa? Dan bulan ini bulan September, ulang tahun negara kita sudah terlewat di bulan kemarin, tepatnya bulan 8 Agustus. Di zaman dulu kemerdekaan hari ini masih diperjuangkan, walaupun Indonesia sudah merdeka di bulan Agustus. Tapi saya melihat ini, arti kemerdekaan itu apa sih bagi rakyat Papua? Yang seharusnya kemerdekaan itu mewujudkan sebuah sikap atau jiwa nasionalisme, harus berisi juga unsur kemanusiaan dan keadilan. Dulu itu negara, orang-orang dulu merdeka, berjuang untuk merdeka, berjuang untuk mengembalikan hak mereka atau memperjuangkan hak mereka, hak-hak masyarakat untuk tidak dijajah oleh Belanda. Tapi hari ini berbeda. Ketika negara sudah merdeka, malah pemerintahan yang jadi penjajah, malah pemerintahan yang menjajah masyarakat dengan sistemnya yang korup, kemudian dengan membiarkan hak-hak ketenagakerjaan terbengkalai, tidak ada teguran dari pemerintah ke perusahaan. Contoh, sebenarnya jadi penjajah hari ini malah pemerintahan yang saat ini, yang dulu negara ini berjuang untuk hak-hak rakyatnya. Tapi apa arti kemerdekaan 76 tahun kalau hari ini sistem yang korup menjajah hak masyarakat? Kan lucu. Nanti video ini akan saya bikin di vlog pemikiran saya. Ada poin juga yang namanya bangga jadi bangsa Indonesia. Tapi kebanggaan itu apa? Apakah membawa kita pada titik kemajuan masyarakatnya? Masalah HAM, progresivitas HAM itu tersebut, kemajuan semakin waktu, apakah HAM dihargai? Sekarang sudah banyak di Papua terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa. Antara, ya kita tahu lah yang terjadi seperti apa, yang mengingatkan bahwa setiap manusia itu memilih hak yang sama atas sejumlah kebutuhan untuk hidupnya. Tetapi apa yang dibeberkan di publik mengenai Blok Wabu dan kepentingan si Raja Luhut membuat saya melihat bahwa kepentingan negara di atas Papua itu besar sekali, sampai harus menjajah rakyatnya. Negara dulu ingin merdeka, memperjuangkan hak rakyatnya melawan penjajah. Tapi hari ini negara menjadi penjajah bagi rakyatnya. Seperti apa ini? Dalam konsep republik itu, orang dalam warga secara bersama-sama hidup dalam satu komunitas yang disebut negara. Itu juga bukan melalui kesepakatan, tapi itu atas dasar solidaritas untuk hidup bersama. Mereka nggak pernah bersepakat untuk hal itu, tapi mereka hidup diciptakan di dunia untuk hidup bersama, bukan karena negara juga. Kapan negara melahirkan bayi dalam rahim? Tidak. Tapi hari ini banyak sikap-sikap nasionalisme kita sudah luntur, sudah nggak ada punya unsur kemanusiaan dan keadilan. Di dalam Pancasila pun saya kira sudah luntur, sudah lupa semua. Saya melihat semua itu adalah janji yang tersebut secara imajiner dari Sabang sampai Merauke yang hidup bersama-sama di Papua. Sebenarnya yang sebenarnya NKRI ya Papua, karena manusia yang hidup di Papua itu dari Sabang sampai Merauke, yang diramu, dijamu, diberi kasih persaudaraan di tanah Papua. Tapi saya melihat Papua ini menjadi
konsep jajahan yang luar biasa karena banyak kepentingan. Semua orang Jakarta atur Papua, dari pemerintahan, dari cawagup, dari tambang, dengan segala undang-undang. Kan lucu. YouTube saya, statement saya akan saya muat di YouTube. Terserah suka nggak suka, tapi itu isi pikiran saya. Ketika negara merdeka, dimerdekakan saat itu, negara menilai perilaku penjajah yang memperlakukan negara lain tidak berlaku bagi rakyat kita. Dulu negara berjuang untuk hak rakyat. Sekarang mana? Malah negara jadi penjajah. Penjajah tambang, ya kan? Setelah apa yang dibeberkan Bang Haris Ashar kepada publik mengenai kepentingan si Raja Luhut Panjaitan di Papua, diikuti dengan beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Ini luar biasa. Saya cukup mengecam hal itu. Di balik semua pelanggaran HAM ternyata ada kepentingan kekayaan. Negara harga mati. Matinya masyarakat tidak akan dihitung oleh negara. Yang penting negara tetap NKRI. Ini kan salah. Pemikiran saya akan saya buang di YouTube. Suka nggak suka. Kalau dibilang kita ini ketika negara tidak bisa memperjuangkan hak masyarakat, masyarakat berhak bersolidaritas untuk memperjuangkan hak rakyatnya. Karena ada hak asasi, hak konstitusi yang menjamin hak manusia. Kalau pemerintah tidak bisa buat sikap, wajar ketika agenda kemerdekaan di Papua itu berjalan terus. Karena ada sebab akibat. Negara tidak mampu menjaga rakyatnya. Dulu negara merdeka perjuangkan hak masyarakat untuk melawan penjajah. Kenapa hari ini negara menjadi penjajah untuk rakyatnya? Ini kan luar biasa gila. Jika negara atau pemerintah tidak memfasilitasi hak mereka, wajar sebagai warga punya hak bersolidaritas untuk memperjuangkan hak asasi mereka, memperjuangkan tanah mereka untuk tidak diambil oleh orang yang punya kepentingan di atas sumber daya alam yang ada. Sumber daya manusianya dipermainkan, kemudian sumber daya alamnya dikeruk, diambil. Seperti yang terjadi di Kerong. PT Batasan mengambil potongan-potongan kayu dengan memberikan hak adat hanya 60.000. Satu pohon 60.000, gila nggak? Dijual keluar Papua. Itu namanya apa? Penjajahan di atas negeri, beratasnamakan Pancasila. Di Papua berapa hektar sawit yang dibangun, tapi karyawannya tidak disejahterakan? Saya tanya. Orang Papua tuh butuh hutan, bukan butuh sawit. Hutan tuh untuk makan dengan berbagai macam hasil buminya. Kenapa dieksploitasi menjadi daerah sawit yang luar biasa? Kemudian hak-hak karyawan ketenagakerjaan, kesehatan tidak diberikan seperti PT Tandan Sawita Papua. Kita harus buka Papua lebih luas. Seharus banyak yang berbicara, aktivis. Negara ini bullshit. Dulu negara memperjuangkan hak rakyatnya pada saat kemerdekaan 76 tahun lalu. Hari ini merdeka. Sudah merdeka malah pemerintahan jadi penjajah bagi rakyatnya di Papua. Kan lucu. Dengan menggunakan aparat dan lain-lain undang-undang. Koruptor saja susah masuk penjara di Papua. Negara mempermainkan sistemnya sendiri dengan gaya mereka. Aktivis bersuara dibungkam dan UTM macam-macam, kan gila. Bangsa merdeka tapi hak-hak rakyat tidak dipenuhi, sama saja kita belum merdeka. Apa sih nasionalisme? Dalam negara itu ada sistem, ada penguasa. Peran mereka itu seperti apa? Merespon segala konflik dan masalah sosial, masalah hak ketenagakerjaan yang hari ini terjadi pun terbengkalai. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dikonfirmasi, bagaimana Pak masalah PT Tandan Sawita Papua? Saya telepon ke Kepala Tenaga Kerja Provinsi. Tunggu ya, saya tanya dulu kabitnya. Kan lucu. Jadi masalah hak ketenagakerjaan ini yang terjadi hari ini tuh, itu adalah rentetan panjang. Pasti banyak perusahaan swasta yang nakal di Papua yang memperdayakan orang asli Papua untuk hanya diambil keruk keringatnya tapi haknya nggak diberikan.
Nilai toleransi model apa? Papua dijajah terus dari sistem SDA-nya, SDM-nya, tidak dihargai haknya. Hari ini saya berbicara pagi-pagi karena apa? Melihat fakta hari ini banyak aparat pemerintahan bermain untuk kepentingan penguasa, tapi hak orang-orang kecil yang mengais rezeki di bawah panas terik kelapa sawit tidak dihargai. Negara mempersilahkan perusahaan-perusahaan besar masuk Papua, tapi hak karyawannya bagaimana? Sampai hari ini diam saja. Kan lucu, bangsat mereka. Berapa ribu orang susah hanya untuk kerja, untuk makan. Konstitusi itu menjamin hak asasi manusia. Bukan konstitusi, undang-undang konstitusi pasal 12B itu dibuat untuk melindungi pemerintah, tidak. Isinya jelas. Hak konstitusi masyarakat adat itu, hukum adat dipertaruhkan di atas tanah negara, dihargai oleh negara, bukan dihargai dengan satu pohon 60.000. Kemudian eksploitasi besar-besar, pembukaan lahan besar-besar untuk perusahaan besar, anjing itu namanya. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat itu secara konstitusional diakui dalam Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2. Negara mengakui, menghormati kesatuan hukum adat, hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip di dalam NKRI. Udah jelas kan? Tapi apa? Sistem di negara ini korup, mulai dari penegakan hukumnya, mulai dari bahasa politik, semua korupsi itu menjadi produk politik. Percuma orang kita bicara kasus korupsi sampai meleleh mulut juga, kalian dikejar, kejati, bermain menjadikan mereka ATM. Kita harus lihat Papua tuh lebih istimewa. Kalian tuh anjing, saya bilang. Selalu bermain di atas undang-undang. Kalau pejabat negara bicara senaknya nggak diberi sanksi. Rakyat biasa banyak bicara diberikan UTE. Apa itu? NKRI model apa yang kamu ciptakan di Papua? Saya tanya semua. Mulai dari petinggi Muldoko, Luhut, semua. Zamannya hari ini negara ini kacau. Karena apa? Papua dijadikan lahan. Dari sistem pemerintahan sampai semua kepentingan di Papua ini amburadul. Kalian ada rakus apa? Sampai PON saja IO kalian datang dari Jakarta, bawa semua ke sini. Baru IO lokal tuh apa? Selama ini mereka berkarya menghibur rakyat Papua yang bertahun-tahun dalam event nasional. IO saja datangkan dari Jakarta. IO di Papua, IO lokal tidak pernah mengemis sedikit pun pekerjaan di Jakarta. Jakarta kalian terlalu rakus. Anjing kalian. Kalian tidak paham bahwa Papua juga dalam momen PON ini harus sangat berdampak. Sekarang apa dampak buat IO lokal di sini ketika IO nasional sudah, IO Jakarta sudah menjadi mafia dalam event besar ini? Event PON, penutupan, pembukaan, berapa artis-artis lokal yang kalian libatkan? Pemberdayaan orang asli Papua sampai di mana acara event musik itu? Sebarkan nih, saya punya statement ini, video ini. Saya Panjago Mangkunegara yang selalu bersuara keras. Anjing semua. Nggak ada sistem yang benar yang negara ini kalian buat. Mulai saya buka dari tadi pagi saya bicara ini. Mulai dari hak ketenagaan kerjaan. Perusahaan-perusahaan nakal di Papua mana pernah dapat sanksi? Malah dilindungi negara. Kami bersuara diUT-kan. Maksudnya apa? Kemerdekaan model apa kalian NKRI ciptakan hari ini untuk bangsa Papua, kita di Papua? Penegak hukum bermain. Kita bersuara untuk memproses hukum. Koruptor saya seperti mengemis. Kalian yang dibantu kok. Lucu. Jadi banyak hal teman-teman. Saya ingin menyadarkan pagi hari ini jam 8:30. Marilah kita bersuara untuk Papua. Butuh orang-orang banyak bersuara. Nggak usah bicara politik, nggak usah sibuk masalah cawagup, nggak penting. Bicara masalah hak masyarakat, bicara masalah permasalahan hari ini apa yang terjadi di masyarakat. Pantau situasi.
Jangan menjadi orang yang hanya menjadi followers, mengikuti arus sana, arus ini, isu sana. Ciptakan trendsetter, membuat analisa baru, memberikan edukasi. Banyak masalah yang terjadi. Berapa persen kawasan Papua hutan lindung dijadikan wilayah sawit? Orang Papua tuh butuh hutan, butuh alam untuk makan, bukan butuh sawit menjadi satu produksi minyak CPO. 1 liter berapa? 50.000. Dikalikan per hari sampai 250 juta. Tidak mampu bayar hak karyawan. Apa itu? Katanya perusahaan swasta nasional. Contoh PT Tanda Sawita Papua hari ini dituntut untuk membayar santunan orang meninggal yang selama ini meninggal. Mana? Banyak perusahaan nakal yang ada di Papua tidak pernah diberi sanksi. Tidak ada pernah efek jerah ditegur oleh pemerintah. Makanya mereka bermain. Rakyat kita susah. Saya sampai di dalam-dalam itu sedih melihat mereka. Kok masih di dalam zaman kemerdekaan ke-76 masih ada yang dijajah oleh perusahaan nakal. Kemerdekaan model apa hari ini? Kalian dibungkam dengan uang, dibungkam dengan proyek. Semua kerja cari proyek, tapi tidak bersuara untuk rakyat. Saya nggak pernah takut mati di Papua. Ini tanah saya, dan saya berhak bela mereka. Ari-ari saya ditanam di Wamena. Biar saya orang Jawa, saya nggak suka hal-hal seperti ini. Permainan-permainan ini kan lucu. Yang punya kewenangan nggak bisa bicara menanggapi masalah hak ketenagakerjaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi malah ditelepon, sabar ya saya koordinasi dulu. Apa kamu tuh? Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kerom, susah ditemui. Kalian nggak tahu masyarakat kalian ada susah di bawah naungan perusahaan. Saya berjuang untuk mengkonfirmasi, bersuara, malah dilecehkan, dihina, dibilang orang gila. Kamu yang gila. Pejabat model apa kamu gak pantas? Kalau nggak mampu jadi pejabat, turun saja. Nggak mampu lihat masyarakatmu, turun saja. Saya tidak pernah takut dari siapa-siapa di sini. Karena banyak masalah yang masuk laporan ke saya. Saya bukan robot untuk kerjakan semua solusi masalah masyarakat. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya punya rasa kepedulian. Dan saya minta dukungan semua masyarakat Papua untuk saya bersuara untuk bela mereka. Apa susahnya bersuara sih? Pemerintahan hari ini kacau kenapa? Intervensi Jakarta terlalu luar biasa. Semua mau kalian atur. Dari PON sampai Cawagup sampai semua kamu kalian atur. Tidak ada namanya desentralisasi kewenangan pemerintahan di sini. Kan lucu. Kegaduhan politik ini diciptakan oleh Jakarta sendiri. Kapan kalian bisa hidupi rakyat Papua dengan sempurna? Kapan kalian melaksanakan semua undang-undang yang betul murni untuk rakyat Papua? Kapan keterpihakan terhadap OAP di sini yang kalian lakukan dengan Otsus? Pengawasan dana Otsus saja lemah. Yang kalian bahas di Jakarta hanya apa? Untuk apa uang Otsus? Tapi tidak membahas tentang undang-undang yang rapi untuk pengawasan. Kalian membiarkan kita di Papua berenang di atas air-air penderitaan, kebohongan dan jebakan. Apa itu HAM? Undang-undang yang kalian buat, NKRI sendiri yang buat kok. Tidak menghargai undang-undang itu sendiri. Ingat bahwa teman-teman, saya butuh dukungan teman-teman banyak untuk saya bersuara. Karena banyak hal yang tidak diselesaikan oleh pemerintah. Dan saya siapa? Saya hanya muak dengan penegakan hukum yang ada di Papua. Saya muak dengan semua permainan kasus-kasus korupsi yang muncul tiba-tiba, hilang tiba-tiba, dijadikan makanan para pejabat aparat penegak hukum. Kalian jadikan Papua jadi apa? Hah? Korupsi di mata rakyat kelihatan sekali. Kurang apa undang-undang? Kurang apa kajian? Ini Daeng kalah coba. Iyo pemenang PON dari Jakarta semua. Yang lokal jadi subkonnya saja. Kan lucu. Kita coba bahas PON coba. Berapa kalian diberikan peluang orang asli Papua pengusaha untuk mengelola PON? Berapa saya tanya? Saya dengar banyak laporan keluhan. Kalian siapa orang Jakarta? Mau makan kenyang di atas dana PON? Bikin malu saja. Kasih ruang buat iyo lokal di sini. Mereka juga berkualitas. Apa tulisan percuma motor PON 2021? Kita orang bisa. Dorang yang bisa. Kita orang juga bisa. Harus ada pembatasan. Jangan kita orang asli Papua semua di Papua masuk dalam relawan. Kasih ruang dalam sistem yang lebih tinggi di dalam PON, proyek-proyek PON.
Saya nggak minta proyek sampai hari ini, nggak dapat saya. Memang nggak minta. Dan saya nggak punya ambisi apa-apa di Papua untuk kaya. Tapi untuk bersuara, iya. Dan semua tahu, orang satu Papua tahu tentang saya. Saya nggak takut mati, nggak takut penjara. Kalian mau jilat saya pakai undang UTE, sudah bosan saya. Pejabat saja yang korupsi kalian susah penjarakan kok. Kurang ajar memang. Ingat satu hal ya, ketika saya banyak tahu, berarti saya juga akan bersuara. Hati-hati kalau misalnya saya banyak tahu permasalahan, kedok pemerintahan, sampai bergak hukum. Hati-hati, saya akan ribut, saya akan provokasi. Saya tahu saya punya nama dalam kode status merah di Papua menjadi salah satu provokator, pendatang yang selalu bersuara. Terserah, bodoh amat. Saya menikmati hidup saya kok. Jadi teman-teman, baik pembahasan yang saya sampaikan di sini, saya ingin mengajak semua teman-teman aktivis untuk tidak menjadi followers mengikuti permainan Jakarta. Mari kita memperbanyak diskusi hal positif untuk melihat Papua ini lebih istimewa. Kedepannya semakin banyak permasalahan diciptakan oleh Jakarta, bukan kita orang Papua yang diciptakan, bukan. Ini semuanya bahas setting, bahas skenario. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kita punya sumber daya alam, dengan kita punya sumber daya manusia yang ada. Harusnya kita bersatu, bukan pecah belah. Nah, Om Franky Mustawu Samai, terima kasih masukannya. Selain masyarakat vaksin, syarat ijazah juga sangat mempengaruhi para ibu muda Papua bersekolah. Nah, masalah vaksin juga, kewajiban vaksin itu memang oke lah, kesadaran pribadi atau mungkin tidak bisa dipaksakan juga kan? Ya karena kesehatan pribadi kita juga berbeda-beda. Kita nggak tahu sakit kita apa dengan teman-teman. Tidak bisa dijadikan vaksin menjadi wajib. Tapi setidaknya ada proses ruang diberikan untuk masyarakat diberikan ruang untuk mengetes kesehatannya masing-masing, baru divaksin. Jadi banyak fenomena aneh di Papua yang diwajibkan tetapi nggak bisa dijamin. Banyak kejadian-kejadian yang setelah vaksin langsung meninggal. Apa negara bisa jamin mereka? Enggak kan? Jadi fenomena ini membuat kita hidup di Papua ini terdesak sekali dengan banyak aturan. Negara sudah tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, dipaksakan vaksin. Memang kesehatan mahal, kita akui itu. Mau sehat ya berarti mahal. Tapi apakah kita harus hidup dengan fenomena COVID-19? Percaya nggak percaya, kita harus percaya. Tapi COVID itu sudah menjadi satu bentuk kepercayaan akhirnya, bukan penyakit lagi. Itu kepercayaan. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Progresnya sudah beralih menjadi sebuah kepercayaan. Mungkin ya bisa dibilang agama kita tambah satu, yaitu COVID-19. Karena sudah menjadi multitafsir, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dengan adanya kewajiban vaksin, contoh seperti kita diwajibkan untuk beribadah, sama kan? Yuk beribadah, kita sholat, kita ke gereja, sama seperti yuk kita vaksin. Ada yang mau vaksin dan tidak, karena ada yang percaya dan ada yang tidak. Jadi COVID-19 sudah menjadi satu kepercayaan tersendiri setelah minta maaf ini pandangan saya, karena nggak ada aturan baku juga yang bisa menjamin vaksin ketika meninggal diberikan jaminan. Jadi wajar dan sah-sah saja ketika setiap orang punya hak dan berkomentar lebih baik kita cari makan daripada kita percaya dan COVID. Karena memang sudah terdesak dengan keadaan perekonomian yang sudah terpuruk. Kita diperbudak dengan COVID-19, ada yang bicara begitu. Ada yang bilang, weh kamu nggak percaya COVID ya? Saya udah rasa, ada juga yang sudah merasakan. Jadi kita nggak bisa memaksakan multitafsir itu menjadi dua hal yang harus diwajibkan. Seperti kita harus beribadah. Seakan-akan COVID itu menjadi sebuah kepercayaan baru. Dan vaksin menjadi sebuah kewajiban untuk beribadah. Kan lucu. Hati-hati ketika kita sudah menjadi budak COVID. Mau sampai kapan? Tapi bukan berarti statement saya memprovokasi. Saya nggak memprovokasi. Cuma saya ingin menggambarkan bahwa vaksin itu hak pribadi, nggak perlu. Yang saya bilang arti kemerdekaan adalah para elit politik
politik harus senang diambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan kelabui rakyat. Ya, Madetian benar sekali. Kemerdekaan itu di 67 tahun ya sekarang ya. Itu ya kemerdekaan bagi para pejabat sebenarnya. Kita menggaung-gaungkan, mempromosikan, wah Indonesia sudah merdeka. Indonesia itu kan barang mati, dalam artian sebuah barang mati yang digerakkan untuk merdeka oleh masyarakatnya, sehingga kemerdekaan itu bisa diraih, dicapai. Karena apa? Karena ada hak-hak yang diperjuangkan sehingga Indonesia merdeka. Nah sekarang refleksi 76 tahun kemerdekaan Indonesia, apa yang diperjuangkan oleh negara ini untuk masyarakatnya, terutama di Papua, malah dijajah. Iya kan? Arti kemerdekaan itu luas, bro. Bagi saya luas. Saya ingin banyak diskusi, memprovokasi. Biar teman-teman tahu mengerti dan paham isi otak saya itu apa sih, Panji. Terkadang ada yang bilang Panji gila, silakan. Saya bukan gila, tapi saya merasa gila kalau melihat banyak ketidakadilan yang terjadi, mendapat laporan-laporan hal-hal yang bermasalah. Bagi kami merasa risih. Bicara Papua itu istimewa, sama seperti Jogja, daerah istimewa Yogyakarta ya kan. Alamnya Jogja berapa sih sampai dibilang istimewa? Mungkin sejarah perjalanan pemerintahan saja yang kebetulan mereka pro ke Indonesia diberikan keistimewaan. Nah Papua juga harus dibilang daerah istimewa Papua, ya kan? Istimewanya kenapa? Masyarakatnya, ya kan? SD sumber daya manusianya, ya kan? Kurang diperhatikan, istimewa itu. Hak-hak karyawan, tenaga kerja yang tidak diperhatikan, istimewa itu. Perusahaan swasta nasional dibiarkan untuk datang ke Papua mengambil sumber daya alam, tapi SDM-nya haknya nggak dibayar, itu istimewa itu. Bicara HAM juga kepentingan Blok Wabu, Luhut Panjaitan, istimewa. Memang Papua istimewa, istimewa bagi di mata kepentingan pemerintahan. Tapi di mata rakyatnya kasus korupsi mangkrak di mana-mana. Korupsi kelihatan sekali tidak diproses. Itu istimewa itu. Hari ini pemerintahan negara tidak mampu membawa Papua dalam derajat yang baik di mata rakyatnya. Kita banyak menjadi penonton permainan politik di media. Korupsi menjadi produk politik yang dipermainkan untuk dijadikan ATM. Gila nggak? Sudah basi tapi nggak ada perubahan. Seakan-akan yang menentukan nasib koruptor itu bukan rakyatnya, tapi yang pegang ketuk palu. Jadi ya seenaknya untuk dipermainkan. Ya, jadi saya mau sampaikan bahwa negara ini sering memuliakan orang-orang yang membuat kejahatan korupsi. Orang korupsi banyak itu nggak dipenjara, malah dimuliakan sama negara ini karena dilindungi undang-undang. Kesannya seperti itu. Sedangkan orang yang berbicara untuk melawan koruptor dipenjarakan. Nah itu. Kalau pejabat negara bicara seenaknya, dibiarkan, membuat gaduh dari pusat Jakarta sampai daerah dibiarkan. Jika pemerintahan sudah terlalu bising, kita sebagai masyarakat biasa harus bisa menjadi knalpot bocor. Teruslah bersuara.